Muhammad Ulfa. Saya dari Universitas Islam Asyafiyah. Kalau boleh tahu nama ibu siapa? Nama saya Mursini, Sus. Senangnya dipanggil apa, Bu? Mur. Oke, baik Bu Mur. Apa yang ibu rasakan saat ini? Saya kesal, saya marah, saya emosi. Oh begitu. Bagaimana kalau hari ini kita berbincang-bincang tentang perasaan marah yang ibu rasakan saat ini? Untuk tempatnya, ibu mau di mana? Di sini saja, Sus. Untuk waktunya, ibu mau berapa menit? 5 menit, Sus. Oke, baik Bu. Nah, sekarang apa yang menyebabkan ibu marah? Makanan saya diambil sama teman saya, Sus. Lalu apa yang ibu rasakan ketika makanannya diambil? Apa yang ibu rasakan, atau jantungnya berdebar, muka merah, atau matanya ibu melotot? Muka saya merah, Sus. Lalu apa yang ibu lakukan ketika sudah kesal, muka merah? Apa yang ibu lakukan untuk melampiaskan marah ibu? Nonjok dinding, Sus. Nah, setelah ibu menonjok dinding, apa yang ibu rasakan? Tangan saya sakit, Sus. Nah, tangannya menjadi sakit ya Bu, karena kan dinding keras ya Bu. Jadi kalau ibu marah, ibu jangan menonjok dinding ya, karena itu dapat melukai diri ibu sendiri. Nah, hari ini kita akan belajar latihan cara mengontrol marah. Nah, latihan cara mengontrol marah ini ada 4 ya Bu. Yang pertama ada latihan fisik. Fisik itu terdiri dari tarik nafas dalam dan memukul bantal. Yang kedua ada cara meminum obat. Yang ketiga verbal. Yang keempat spiritual. Baik Bu, hari ini kita akan melakukan latihan yang pertama ya, yaitu tarik nafas dalam dan memukul bantal. Nah, lanjut kita langsung ke tarik nafas dalam ya Bu. Yes, Saya contohkan dulu, nanti ibu mengikuti saya ya. Jadi kita tarik nafas dalam kehitungan 1, 2, 3 kita hembuskan. Kita lakukan selama 3 kali ya. Iya. Atau sampai membuat kita tenang. Coba sekarang ibu lakukan. 1, 2, 3 hembuskan. Nah, lagi Bu, sampai 3 kali. Lagi Bu. Nah, seperti itu ya Bu. Untuk tindakan yang kedua, yaitu dengan cara memukul bantal. Nah, jadi ini bantal. Anggap ini adalah orang yang telah membuat ibu kesal, membuat ibu marah. Tangannya kita kepal ya Bu, seperti ini. Lalu kita pukul bantal ini seperti ini ya Bu. Coba ibu lakukan. Tangannya kepal, memukul. Nah, iya Bu, seperti itu. Bagaimana perasaan ibu setelah kita melakukan tindakan tarik nafas dalam dan memukul bantal? Perasaan saya tenang, Sus. Nah, oke, baik Bu. Apakah ibu sudah paham? Paham, Sus. Coba bisa ibu ulangi tindakan yang tadi saya ajarkan. Pertama yaitu tarik nafas selama 3 kali, lalu hembuskan, terus pukul bantal. Ya. Wah, bagus, ibu hebat ya. Ibu sekarang sudah mulai paham. Nah, nanti saya ambilkan dulu ya Bu buku harian. Nah, ini adalah buku harian. Nanti ibu masukkan jadwal kegiatan harian ke sini ya Bu, yang tadi saya ajarkan teknik nafas dalam dan memukul bantal. Nah, jika ibu melakukannya secara mandiri, ibu beri tanda M. Jika ibu melakukannya secara bantuan dengan perawat atau orang lain, ibu beri tanda B.
Dan kalau ibu tidak melakukan, ibu beri tanda T ya Bu. Apakah ibu mengerti? Mengerti sus. Baik. Untuk tindakan latihan cara mengontrol marah yang pertama ini sudah selesai ya Bu. Iya sus. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan melakukan latihan cara mengontrol marah yang kedua, yaitu meminum obat. Nah, ibu bisanya kapan? Bagaimana kalau besok Bu? Iya sus. Untuk tempatnya ibu maunya di mana? Di sini lagi sus. Untuk waktunya ibu mau berapa menit? 5 menit sus. Oke, baik Bu, sampai ketemu besok ya Bu. Saya permisi Iya dulu. sus. Makasih sus. Sama-sama Bu. Selamat pagi Bu. Pagi sus. Apakah ibu masih ingat dengan saya? Iya sus, ingat seru kan? Iya ibu, betul sekali. Bagaimana perasaan ibu saat ini? Masih agak sedikit kesel sus. Oke, baik ibu. Boleh saya lihat kegiatan jadwal yang kemarin saya berikan? Iya sus. Wah, ibu hebat ya. Ibu melakukannya secara mandiri. Ini Bu. Iya sus. Baik ibu, sesuai janji saya kemarin, hari ini kita akan melakukan latihan cara mengontrol marah yang kedua ya Bu, yaitu cara meminum obat. Dan saya akan mengevaluasi kembali kegiatan yang kemarin kita lakukan. Untuk tempatnya, ibu mau di mana? Di sini aja sus. Untuk waktunya, ibu mau berapa 5 menit menit? aja sus. Bagaimana kalau 10 menit ibu? Ya udah sus. Baik ibu. Nah, apakah ibu masih ingat dengan tindakan yang kemarin kita lakukan? Ingat sus. Bisa ibu jelaskan kembali dan lakukan? Tarik napas, hembuskan selama 3 kali. Sudah gitu pukul-pukul bantal. Wah, ibu hebat ya, ibu masih ingat. Nah, untuk tindakan latihan cara mengontrol yang kedua ini, yaitu cara meminum obat. Nah, di sini ada obat ibu ya, namanya haloperidol. Nah, ini diminum 1 kali sehari di pagi hari setelah makan. Nah, tujuan ibu mengkonsumsi obat ini yaitu agar ibu merasakan lebih tenang lagi. Ketika ibu marah-marah, ibu minum ini, jadi ibu bisa merasakan tenang. Nah, cara minumnya, kita ambil air ya Bu, air putih. Nah, terus obatnya dibuka, terus diminum. Nah, seperti itu ya Bu. Sus. Apakah bagaimana perasaan ibu setelah kita melakukan tindakan cara mengontrol marah yang kedua? Lebih tenang sus. Nah, apakah ibu sudah paham? Paham sus. Bisa tolong ibu jelaskan kembali cara meminum obat? Minumnya itu 1 kali sehari setelah makan pagi, dan minumnya di pagi hari. Wah, ibu hebat, betul sekali ya ibu. Kalau begitu, nanti ibu masukkan jadwal kegiatan harian kita ya Bu di sini. Jika ibu melakukannya dengan secara mandiri, ibu beri tanda M. Jika ibu melakukannya dengan bantuan perawat atau orang lain, ibu beri tanda B. Jika ibu tidak melakukan, ibu beri tanda T ya Bu. Iya, sus. Apakah ibu paham? Paham sus. Selanjutnya kita akan melakukan latihan cara mengontrol marah yang ketiga ya Bu, yaitu Sus. secara verbal. Apakah ibu bisa kalau besok kita melakukannya? Bisa sus. Baik ibu. Untuk tempatnya ibu mau di mana? Di sini lagi aja sus. Untuk waktunya ibu mau berapa menit? 10 menit, 5 menit sus. Baik ibu. Kalau begitu, sampai bertemu besok ya Bu. Iya, sus. Saya permisi dulu. Yes sus, makasih sus.
Sama-sama, Bu. Lagi sus. Apakah Ibu masih ingat dengan saya? Ingat sus, susah lupa kan? Iya, Ibu, betul sekali. Bagaimana perasaan Ibu saat ini? Masih kesel sedikit sus. Oh, begitu. Sesuai janji saya kemarin, hari ini saya akan melakukan cara mengontrol marah yang ketiga ya, Bu, yaitu dengan secara verbal, dan saya akan mengevaluasi kembali kegiatan yang sudah kita lakukan. Untuk tempatnya Ibu mau di mana? Di sini saja sus. Untuk waktunya Ibu mau berapa menit? 5 menit sus. Oke, baik Ibu. Apakah Ibu masih ingat dengan tindakan yang kemarin kita lakukan? Masih sus. Coba Ibu jelaskan kembali apa saja tindakannya. Yang pertama, tarik nafas, lalu hembuskan selama 3 kali. Udah gitu, pukul-pukul bantal. Yang keduanya, minum obat di pagi hari setelah makan sehari sekali. Wah, Ibu bagus ya. Ibu mulai mengerti dan Ibu sudah paham. Nah, sekarang kita akan melakukan latihan yang ketiga ya, Bu. Dengan secara verbal itu ada meminta dengan baik, menolak dengan baik, dan mengungkapkan dengan baik. Nah, kalau meminta dengan baik ini, contohnya seperti ini ya, Bu. Tolong sediakan saya makanan karena saya lapar. Yang kedua, menolak dengan baik. Maaf, saya tidak bisa, saya sedang sibuk. Yang ketiga, mengungkapkan dengan baik. Jika Ibu merasa kesal karena Ibu tidak diberikan makanan, nah Ibu bisa bilang seperti ini. Saya merasa kesal karena tidak diberikan makanan. Seperti itu ya, Bu. Coba Ibu jelaskan kembali. Yang pertama, menolak secara halus. meminta dengan baik. Contohnya dengan tolong sediakan saya makanan karena saya lapar. Yang kedua, menolak dengan baik. Contohnya, maaf, saya sedang sibuk. Yang ketiga, mengungkapkan dengan baik. Saya merasa kesal karena tidak diberikan makanan. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan cara mengontrol marah yang ketiga ini? Lumayan sus. Apakah Ibu sudah paham? Paham sus. Coba Ibu sebutkan kembali cara-caranya. Yang pertama, tarik nafas, lalu hembuskan selama 3 kali. Terus pukul bantal. Yang kedua, minum obat di pagi hari setelah makan sehari sekali. Yang ketiga, meminta dengan baik. Contohnya, saya minta tolong ambilkan makanan saya. Yang kedua, menolak dengan baik. Maaf, saya sedang sibuk. Yang ketiga, mengungkapkan dengan baik. Saya merasa kesal karena tidak diberikan makanan. Wah, bagus. Ibu hebat ya. Ibu sudah mulai paham. Nah, untuk kegiatan ini nanti Ibu masukkan ya, Bu, di dalam buku harian Ibu. Masukkan di dalam jadwal kegiatan harian.
Nah, jika ibu melakukannya tadi secara mandiri, ibu beri tanda M. Jika ibu melakukannya dibantu dengan perawat, ibu tulis B. Jika ibu tidak melakukan sama sekali, ibu beri tanda T ya Bu. Baik sus. Apakah ibu mengerti? Ngerti sus. Baik ibu, untuk tindakan yang ketiga ini sudah selesai ya Bu. Iya sus. Untuk nanti kita akan melakukan tindakan yang keempat, yaitu dengan cara spiritual. Apakah ibu besok bisa? Bisa sus. Untuk tempatnya ibu mau di mana? Di sini saja sus. Untuk waktunya ibu mau berapa menit? 5 menit sus. Baiklah Bu, kalau begitu sampai bertemu besok ya Bu. Saya Yes, tinggal sus. dulu. Makasih sus. Sama-sama Bu. Selamat pagi Bu. Pagi sus. Apakah ibu masih ingat dengan saya? Masih sus, suster Ulfa kan? Iya ibu, betul sekali. Bagaimana perasaan ibu hari ini? Mulai membaik sus. Oke baik ibu, kalau begitu sesuai janji kita kemarin, hari ini kita akan melakukan tindakan cara mengontrol marah yang keempat ya Bu, dengan cara spiritual. Dan saya akan mengevaluasi kembali kegiatan-kegiatan yang telah kita lakukan. Untuk tempatnya ibu mau di mana? Di sini saja sus. Untuk waktunya ibu mau berapa menit? 5 menit saja sus. Oke baik ibu, kalau begitu apakah ibu masih ingat dengan kegiatan yang telah kita lakukan? Ingat sus. Coba tolong ibu sebutkan. Yang pertama melatih fisik. Yang pertama itu tarik nafas, lalu hembuskan selama 3 kali. Lalu pukul-pukul bantal. Yang kedua minum obat di pagi hari setelah makan sehari sekali. Yang ketiga meminta dengan baik, contohnya tolong ambilkan makanan, saya lapar. Yang kedua menolak dengan baik, maaf saya sedang sibuk. Yang ketiga mengungkapkan dengan baik, saya merasa kesal karena tidak diberi makan. Wah ibu hebat ya, ibu masih ingat. Nah untuk hari ini kita langsung ke cara yang keempat ya ibu, yaitu spiritual. Coba ibu ceritakan kebiasaan ibadah ibu yang sholat ya Bu. Baik ibu, jadi kalau ketika kita sedang marah, sedang kesal, supaya hati kita tenang, pertama kita ambil air wudhu, lalu kita sholat. Habis kita sholat, kita zikiran. Sesudah zikiran kita berdoa ya Bu. Yesus. Coba ibu sebutkan kembali yang tadi saya jelaskan. Ambil wudhu, sholat, setelah sholat zikir, lalu berdoa. Baik ibu, bagaimana ibu perasaannya setelah kita lakukan tindakan yang keempat ini? Lebih baik sus. Apakah ibu sudah paham? Paham sus. Bisa tolong ibu sebutkan kembali yang telah saya jelaskan? Bisa sus. Coba tolong ibu sebutkan. Yang pertama latihan fisik. 1. Tarik nafas lalu hembuskan selama 3 kali. Mukul-mukul bantal. Yang kedua minum obat di pagi hari setelah makan sehari sekali. Yang ketiga meminta dengan baik, tolong berikan saya makan karena saya lapar. Yang kedua menolak dengan baik, maaf saya sedang sibuk. Yang ketiga mengungkapkan dengan baik, saya kesal karena tidak diberi makan. Yang keempat spiritual, sholat, ambil air wudhu, sholat, setelah sholat lalu zikir dan berdoa. Wah ibu hebat ya, ibu sudah mengerti. Nah untuk kegiatan tersebut, ibu jangan lupa ya masukkan ke jadwal kegiatan harian. Jika ibu melakukannya secara mandiri, ibu beri tanda M. Jika ibu melakukannya dengan bantuan perawat atau orang lain, ibu beri tanda B. Jika ibu tidak melakukan sama sekali,
Ibu beri tanda teh ya Bu. Yesus. Baik Ibu, untuk tindakannya sudah selesai ya Bu. Keempat-empatnya kita sudah melakukannya. Nah, untuk selanjutnya, semoga Ibu cepat sembuh ya Bu. Yesus, baik. Saya permisi dulu ya Bu. Yesus, makasih Sus. Sama-sama Bu.